Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Prof. Lili. Sekarang Prof. Lili, kita bahas sedikit soal Jawa Tengah. Bagaimana kita mencermati pidato Megawati yang cukup keras semalam mengatakan PDIP kalah di kandang banteng. Tapi saya ingin sedikit menyinggung bahwa ini kan sesuatu yang sudah bisa diprediksi oleh PDIP ya. Mereka berkali-kali menyebutkan bahwa harus mengantisipasi bahwa apa yang terjadi di Pileg dan Pilpres itu sudah bisa diantisipasi akan terjadi lagi ketika Pilkada. Nah, menurut Anda apa evaluasi untuk PDI di Jawa Tengah? Iya, ini memang pukulan berat buat PDIP ya. Karena kalah di kandang sendiri gitu, kandang banteng. Ini untuk kedua kalinya gitu. Yang pertama ketika Pilpres kemarin itu suara Ganjar, Mahfud jeblok di Jawa Tengah. Dan kemudian sekarang di dalam Pilkada ini juga pasangannya, kandidat yang diusungnya kalah dengan pasangan Lutfi Yassin gitu di sana. Jadi memang wajar ketika kemudian PDIP ya quote and quote ya gemes atau geram kekalahan tersebut. Tentu ketika kekalahan menurut saya sih jangan menyalahkan faktor eksternal, memang harus evaluasi internal di PDIP. Jangan-jangan apakah itu faktor kepemimpinan, jangan-jangan apakah itu memudarnya ideologi marxisme, atau jangan-jangan di situ adalah mesin politik partai tidak bergerak secara maksimal seperti Mbak Titi, karena ini habis pemilu legislatif, habis Pilpres udah doyong sebenarnya nih bangunan partai ini gitu loh. Jadi ada banyak faktor. Memang kemudian juga ada faktor eksternal ya, suka tidak suka gitu atau mau tidak mau memang Jokowi efek masih kuat di Jawa Tengah ini. Apalagi kemudian Pak Jokowi turun langsung keliling berkampanye untuk memenangkan Lutfi tadi Yassin ini. Ya. Dan semua orang tahu bahwa Pak Lutfi adalah jagonya Pak Jokowi. Sehingga kemudian meminta juga agar Pak Prabowo memberikan statement dukungan terhadap pasangan ini. Baik. Nah, selain itu juga saya kira kombinasi pasangan juga menentukan segera Mbak. Karena Pak Lutfi ini berpasangan dengan Taj Yassin. Taj Yassin ini kita ketahui adalah anak Kiai Khos yang sangat terkenal, Mbah Maimun. Di sana dari Sarangan, dan banyak santri-santrinya yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Jadi kombinasi antara nasionalis dan agama, terutama dari kalangan NU, juga memberikan kontribusi. Jadi bukan hanya faktor Jokowi, faktor Lutfi, tetapi juga di balik itu adalah kalangan Nahdlatul Ulama, terutama pondok-pondok pesantren memberikan dukungan. Kita tahu dulu itu ketika berpasangan dengan Ganjar Pranowo, itu kan santri-santri dari murid-muridnya Mbah Maimun kan bergerak juga dan membentuk relawan juga. Baik. Nah, sementara di pasangan pasangan PDIP kan memang seduduannya adalah dari unsur PDIP, meskipun menggait tim suksesnya kakaknya Abdurrahman Wahid itu kan di sana. Tetapi nampaknya itu juga mungkin karena waktu yang pendek kurang memberikan efek elektoral gitu. Oke, dan survei-survei kan selalu memang urutannya kan posisinya kedua gitu. Iya, tapi survei terakhir sebenarnya cukup tipis dengan angka yang tidak tahu tidak jawabnya juga cukup besar. Jadi memang tidak bisa diprediksi Jawa Tengah itu siapa yang menjadi pemenangnya ketika sebelum pencoblosan dan sebelum quick count ya, Prof. Lili. Saya geser ke... Ya betul, tetapi... Ya, gimana Prof? Ya, tapi memang orang sudah menduga karena kekuatan begitu mayoritas ya. Iya. Semua partai adalah bergabung mendukung Lutfi Taj Yassin, jadi bisa diprediksi bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang. Iya. Kecuali memang, bukan seperti dikatakan oleh banyak pengamat juga bahwa Pilkada Jawa Tengah itu man versus mesin politik, political mesin gitu ya. Man itu adalah Jokowi melawan PDIP gitu. Iya. Jadi ini
apa rasa pilpres lah, Rasa rasa pilpres, pilpres iya. sama juga seperti di Jakarta gitu. Iya, tanding ulang pilpres ya. Saya ke Mbak Ya. Titi sekarang. Mbak Titi, kita harus cover semuanya, jadi saya mungkin minta pendapat Anda tentang Banten. Cukup terkejut tidak Mbak Titi dengan hasil yang terjadi di Banten? Saya warga Banten ini, Iya. saya tinggal di Tangerang Selatan ya. Jadi dari sejak saya SMP, saya tinggal di Ciputat tuh di Tangerang Selatan. Iya. Jadi sudah sangat lama sekali begitu. Ya terus terang sangat terkejut ya, karena bagi saya survei atau hal-hal yang dilakukan untuk misalnya menanyakan persepsi pemilih itu kan pakai metode ilmiah begitu, dan Iya. hampir semua lembaga survei kan secara konsisten menunjukkan elektabilitas yang tinggi dari pasangan calon Airin Rahmidiani. Apalagi sebagai warga Tangsel misalnya, kalau dilihat popularitas dan penerimaan terhadap Airin di warga Tangsel itu cukup tinggi begitu. Iya. Tapi kemudian ketika melihat hasil, mungkin kalau selisihnya tidak besar, itu masih bisa dipahami. Ini saya bicara sebagai warga ya. Iya, boleh Tetapi loh Mbak kemudian Titi ketika sebagai warga selisihnya- Banten, apa yang Anda rasakan di lapangan kemarin ketika angkanya tiba-tiba berubah cukup mengagetkan? Iya, hampir di semua grup-grup keluarga, karena basis keluarga kami rata-rata tinggal di Tangerang Raya ya. Itu semua mempertanyakan dan bertanya kepada saya, kok bisa begitu? Karena dikira saya bisa menjelaskan begitu. Ya saya harus menjawab. Saya tidak tahu mengapa fenomena itu bisa terjadi. Walaupun saya bisa menduga-duga ya Mbak Iya. Tasya ya, misalnya menduga bahwa bisa jadi karena angka pengguna hak pilih rendah, sementara masyarakat yang tidak pergi ke TPS mayoritas itu adalah pemilih Airin karena sudah yakin Airin akan menang begitu ya dengan elektabilitas yang tinggi. Tapi kan seberapa besar sih angkanya begitu ya berkontribusi sampai membuat disparitas selisih yang sangat tinggi Itu dugaan seperti yang ada yang di masih positif ya Mbak Titi? Iya, itu dugaan yang masih positif. Makanya kan ada yang mengatakan, ya nyesel ya tidak pergi ke TPS. Nah, ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Atau juga ada yang mengkaitkan dengan logistik misalnya. Jadi ada penyebaran logistik pilkada yang amat besar di menjelang hari pemungutan suara, dan itu dilaporkan oleh sejumlah pihak, di mana misalnya ada fenomena pembagian amplop secara massal begitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang harus dibuktikan. Kalau disampaikan oleh tanpa kemudian bukti empiris ya atau bukti konkret, nanti kan dikira sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi saya juga tidak bisa masuk ke sana. Tapi memang betul misalnya kalau dilihat dari sisi partai, ini kan Airin diusung oleh Golkar dan PDIP. Prof Lili adalah warga Banten asli begitu. Jadi nanti bisa menjelaskan. Dan versus partai yang oversize coalition ya. Apakah misalnya ada memang konsolidasi internal yang sangat kokoh dari partai-partai pendukung, tapi enggak juga. Karena di kabupaten kota juga ada cross cutting dukungan partai. Ada partai yang mendukung misalnya koalisi Kim di tingkat kabupaten kota, tapi dia mendukung Airin dan Ade Sumardi di gubernur. Jadi sebagai orang yang menekuni hukum pemilu dan warga Tangerang Selatan, Banten, saya juga bertanya Mbak Tasya, apakah Prof Lili bisa memberikan pencerahan begitu kenapa terjadi distorsi dan disparitas yang sangat besar antara survei dengan kemudian hasil quick count. Oke, Prof Lili silahkan, saya beri kesempatan sebelum kita closing statement. Begitu ya Mbak Titi. Ya, saya kira fenomena seperti itu sebenarnya ada semacam saling keterkaitan satu faktor dengan faktor yang lain. Pertama, sebenarnya di Banten itu tidak cukup kuat PDIP itu. PDIP itu tidak cukup kuat sehingga memang basisnya tidak sekuat seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu pertama. Untuk tidak mengatakan anti terhadap PDIP ya itu. Terus yang kedua adalah memang di kalangan masyarakat itu ada semacam juga anti terhadap politik dinasti yang kemudian itu dikapitalisasi oleh kandidat, oleh Andasoni, di mana setiap kampanyenya itu adalah tidak korupsi dan diasosiasikan kepada Airin, apalagi kemudian di akhir-akhir
pencoblosan ini kan muncul berita tentang diperiksanya suaminya Airin gitu Iya. oleh kejaksaan. Itu juga menimbulkan sentimen negatif terhadap Airin di Iya. sana. Prof Lili tapi Ada tidak dugaan bisa juga seperti Prof Lili tapi tidak bisa menjelaskan kemudian hasil survei-survei terakhir berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa sebenarnya Airin posisinya memimpin sebelum pencoblosan. Nah itu memang argumen dari lembaga survei beberapa tuh memang bahwa perilaku pemilih itu kan nggak bisa tetap gitu, bisa berubah-ubah. Nah survei yang dilakukan itu 10 hari atau 10 hari menjelang pencoblosan bisa aja berubah segala sesuatunya itu kata lembaga survei itu. Ya saya juga mestinya kan tidak jauh, tetapi kasus ini bukan hanya di provinsi loh Mbak Tasya, Iya. tapi di Kabupaten Serang juga. Di Iya. Kabupaten Serang itu Andika Nanang itu tinggi surveinya dibandingkan Ratu Zakia sama Najib Hamas gitu. Tetapi kemudian terbalik juga. Jadi dua kasus survei tertinggi, tetapi kemudian hasilnya terbalik. Iya. Sehingga kemudian muncul dugaan-dugaan yang perlu dikonfirmasi apa yang dikemukakan oleh Mbak Titi tadi. Iya. Oke, baik. Itu nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Mungkin butuh satu sesi sendiri soal bagaimana potensi politik Betul. uang ya. Tapi kita mungkin langsung ke closing statement sekarang, Prof Lili, Mbak Titi. Saya ingin Anda memberikan gambaran atau ilustrasi kira-kira kalau saat ini kita menyaksikan Kim Plus menguasai gubernur-gubernur, Kim Plus juga menguasai parlemen, akan seperti apa prediksi 5 tahun ke depan? Bisakah kemudian kita menyatakan bahwa Prabowo sudah aman 2 periode atau terlalu cepat untuk mengatakan seperti itu? Akan seperti apa kira-kira dalam 5 tahun ke depan? Prof Lili dulu mungkin. Ya, banyak pengamat memang mengasosiasikan dengan 2029. Bahwa desain sekarang ini dibangun oleh Kim Plus itu adalah untuk persiapan 2029. Dan mereka, maksudnya Kim Plus itu berhasil menguasai Jawa. Dan Jawa itu kan hampir 55%-an lah kan suara itu dari seluruh Indonesia ini. Sehingga separuh sudah dikuasai. Tetapi kan politik tidak seperti itu Mbak, gitu kan. Iya. Akan dinamis. Bisa aja para kepala daerah ini nanti yang populer, terutama nanti Jawa Timur atau Jakarta sendiri bisa menjadi rival dari petahana yang ada kalau mau maju lagi kan gitu. Baik. Tapi yang kedua, saya kira yang perlu sekira Mbak ini di satu sisi positif di mana nanti ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Tidak ada resistensi dari kepala-kepala daerah, terutama para gubernur itu koordinasi dengan pemerintah pusat, itu hal yang positifnya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah bahwa nanti ada semacam gerakan untuk sentralisasi. Iya. Sehingga kemudian otonomi daerah ini alih-alih untuk diperkuat malahan mengalami kemunduran. Karena semuanya sudah di remote kontrol oleh pusat gitu. Karena beberapa gubernurnya, kepala daerahnya adalah orang-orangnya pemerintah pusat gitu. Baik, seolah-olah otonomi padahal sebenarnya ini sudah menuju ke sentralisasi lagi ya Prof Lili. Iya, itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Baik, Mbak Titi, mungkin apakah kemudian masih ada harapan akan ada perubahan 5 tahun ke depan ketika komposisinya hari ini seperti ini? Politik itu dinamis, tadi seperti disampaikan oleh Prof Lili, 2 tahun bisa saja romantis, mesra, tapi jangan lupa partai juga butuh eksistensinya di 2029. Oleh karena itu tentu dia juga akan memikirkan masa depan politiknya. Disitulah kemudian tarik-menarik bisa terjadi, apalagi tahun depan revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pilkada akan dibahas. Pasti juga ada kepentingan untuk mempertahankan eksistensi dan kredibilitas partai, begitu ya. Bisa saja akan ada tarik-menarik kepentingan di sana, kompromi dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan Mbak Tasya ya, sebagai warga, sebagai pemilih, sebagai publik, kita berhadapan dengan oversize coalition. Koalisi yang obesitas. Nah, obesitas itu biasanya bawa banyak penyakit, apalagi kalau tidak sering olahraga. Nah, dengan demikian maka pemilih, warga
harus menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang yang baik. Memang menjadi pemilih dan menjadi warga itu harus capek. Iya. Di saat di bilik suara kita diminta untuk kritis, cerdas, cermat begitu di dalam memilih pilihan, jangan sampai salah pilih. Ketika keluar dari bilik suara, langsung diminta menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Iya. Ya memang itu titahnya sebagai pemilih begitu. Karena kalau tidak pemerintahannya bisa tergelincir menjadi sewenang-wenang. Jadi dalam situasi ke depan, saya kira sebagai masyarakat kita harus tetap pasang nalar kita, pasang mata telinga kita untuk menyikapi berbagai kebijakan. Bisa jadi selain PPN 12% akan ada kebijakan-kebijakan lain. Oleh karena itu kita perlu dikawani oleh kawan-kawan media, teman-teman media untuk menjadi kemudian teman berdialektika sebagai penyeimbang atas berbagai pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan yang memerlukan perhatian dan juga respon kita secara berimbang kritis untuk memastikan bahwa mereka yang dihasilkan dari pilkada, dihasilkan dari pemilu, tetap dalam koridornya berbuat untuk rakyat, berkomitmen pada demokrasi dan anti korupsi begitu. Baik. Ya kira-kira ya memang seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Iya baik. Sebenarnya memang sudah terasa ada gerakan-gerakan seperti itu, tetapi memang harus lebih digencarkan lagi. Jangan jadi warga negara yang apatis gitu. Kira-kira seperti itu mungkin ya Mbak Titi. Betul sekali Mbak Tasya. Iya baik. Terima kasih Mbak Titi Anggraini dan Prof. Lili Romli untuk waktunya bersama kami di NTV Sama-sama. Prime.